evakuasi membawa Gibran ya, pendaki yang hilang pada hari Minggu lalu. Sebetulnya pada saat Gibran ditemukan itu posisinya lagi di mana? Posisi yang mau jawab siapa? Perkenalkan, saya Bribda Ranja Bandi, lulusan Polri tahun 2021. Pada saat Gibran ditemukan itu tim kami baru saja turun dari puncak, yaitu di pos 3. Kemudian dapat kabar bahwa ditemukannya Gibran, lalu mengecek apakah informasi tersebut H1 benar adanya atau tidak. Ternyata informasi tersebut benar adanya dan langsung tim kami meluncur ke bawah. Itu berapa orang waktu itu anggota Dalmas? Untuk anggota Dalmas yang turun ke bawah itu 6 orang. 6 orang. Jadi waktu itu sudah dibawa atau melihat saat posisi Gibran? Sudah dibawa oleh relawan yang ditemukan pertama kali oleh Pak Adeleji. Ini untuk Andi sendiri waktu melihat Gibran saat ikut menggendong kan? Siap. Itu dalam kondisi seperti apa Gibran? Kondisinya mungkin karena hilang beberapa hari dan kurang makan, kondisinya lumayan lemas, tapi alhamdulillah sehat dan ada luka-luka sedikit di kakinya. Ada ini nggak, ada yang aneh nggak, ada yang ganjil ketika menggendong, membawa turun, misalkan gimana? Kebetulan ketika menggendong oleh saya dan oleh Epin, dia bertanya kenapa emang saya hilang, kata dia begitu. Emang saya hilang berapa hari? Nah, lalu dijawab oleh Epin. Jadi kenalkan, saya Bribda Epin, lulusan Bintara Polri tahun 2021, anggota Dalmas Polres Garut. Jadi saat itu kami dipimpin oleh Kasat Samapta serta Kanit Dalmas, Aibtu Deden Polda, juga Kasubnit 1 dan 2 Dalmas. Kami berada di puncak 3 itu sekitar pukul 4:30 lebih, jam 5 kurang lah. Lalu atas perintah dari Pak Kasat kami segera turun ke bawah karena mengingat tugas kami, tanggung jawab kami yaitu mengamankan korban, memutuskan untuk menggendong Gibran. Nah, saya tepatnya menggendong Gibran itu berjalan sekitar 500 meter dari Curug tersebut ke pos 1. Nah, ingin jalan, tapi pertimbangan kami karena kondisi Gibran sedang lemas atau kurang tenaga, jadi kami memutuskan untuk menggendongnya sampai ke bawah, dan kami pun yang mendampingi di ambulan sampai ke puskesmas. Itu katanya sempat bertanya itu berapa lama saya hilang ya, ke saudara. Saat bertanya, jadi Gibran tuh menjelaskan pas tepatnya di ambulan waktu kami membawa ke puskesmas, di perjalanan Gibran sempat bercerita tidak mengalami malamnya hari, tapi terus siang, dan Gibran merasa hanya beberapa jam. Lalu Gibran juga, menurut Gibran itu ada yang memberi makan Gibran. Cuma nggak dari makan itu ya? Iya. Terus kalau anggota Dalmas ini waktu itu udah turun dari pagi atau memang berapa hari jadwal ceritakan aja? Jadi anggota Dalmas itu pertama kali mendapat laporan tepatnya hari Senin siang. Lalu kami segera bergegas dari Mako Polres Garut menuju Gunung Guntur untuk melakukan pencarian. Jadi selama 5 hari, Senin sampai Jumat, kami perjalanan terus dari Polres pagi-pagi berangkat, pulang dari Guntur malam. Nah, waktu hari Jumat saat ditemukan, kami berencana menginap, sudah membawa perbekalan, sudah membawa tenda, sudah pasang tenda juga. Tetapi karena ada laporan dari masyarakat, yaitu Bapak Adeleji, bahwa Gibran telah ditemukan, kami memutuskan untuk kembali pulang ke Mako dan mengevakuasi segera. Kalau pengalaman pencarian Gibran yang pertama atau memang pernah mengalami lah sebelumnya? Untuk pengalaman ini sih yang pertama kali, soalnya kan kami juga baru berdinas, sekitar 3 bulan, tapi dengan
dukungan dari Pak Kasat langsung yang membuat kita semakin semangat. Gimana sih treknya, bisa diceritain nggak ketika melakukan pencarian? Jadi untuk Gunung Guntur itu memang dikatakan Gunung Guntur itu gunung yang treknya itu nggak terlalu sulit lah, tapi cuman karena jalannya itu bebatuan juga pasir ya sedikit membuat mungkin untuk pemula lelah lah. Atau Kalau tempat Gibran yang ditemukan, apakah itu pernah kelewati nggak? nah untuk tempat yang Gibran ditemukan sama rekan saya, kami sama Siapa yang ini? jelasin dulu. Ya, Baik, perkenalkan nama saya Bribda Wildan Adam. Sebelumnya melengkapi apa yang disampaikan rekan saya, tempat Gibran itu ditemukan sudah kami jelajahi di hari keempat. Di situ kami dibagi 4 regu. Tim kami dibagi 4 regu beserta rekan-rekan dari TNI, dari Polri, dari Basarnas, beserta relawan dan warga setempat. Kita dibagi 4 regu. Ada yang menyusuri ke bagian hutan, yang tempat Gibran ditemukan, bagian hutan dan air terjun itu kan. Ada juga yang ke yang ilalang. Kita dari situ si strateginya kita bersab dari bawah ke atas. Kita benar-benar sudah bukan lagi jalan yang sudah ada, tapi kita menerobos membuka jalan. Kita benar-benar membuka jalan sampai atas masih ini. termasuk di tempat itu yang curug yang ada Kami batu. sudah menyusuri aliran sungai sampai ke atas ke pos 3 tempat Gibran bercamp hilang di situ. Jadi termasuk itu yang Ya. terlewati yang curug itu. Terawat. Memang tidak ada waktu itu. Belum ada. Atau memang ada perasaan mungkin di sini atau gimana? Ada nggak prediksi-prediksi? Tapi untuk prediksi menurut masyarakat khususnya orang-orang sesepuh di sana, prediksi Gibran ada di curug itu, hilangnya di sekitaran sungai situ. Tapi ada juga yang bilang di hari keberapa? Ketiga ya. Hari ketiga ada yang bilang Gibran di Bendera. Di atas ya, Ya. di pos 3 ya. Tapi kalau ini kan tetap mencari aja begitu ya. Sempat juga kami hari kedua di situ ada relawan yang kesurupan yang mana? Iya. Kesurupan. Kami semua tim di atas disuruh turun. Tidak boleh ada yang ke atas dan pencarian esok hari, Tapi itu siang hari ya. siang hari. Sekitar jam berapa itu kira-kira? Ya. Sekitar jam 2-an kami disuruh turun. Oh, jadi yang kesurupan semua turun. Turun. Kemudian besoknya naik lagi biasa. Kemudian besoknya naik lagi kita sisir kembali. Pengalaman ini di Gunung Guntur seperti apa, bisa diceritakan? Selama pencarian berarti 5 hari ya, 5 hari pencarian. Ada nggak pengalaman untuk khusus ini? Ini Atau Yang lain boleh kalau memang ada yang yang menceritakan. cerita pengalaman? Jadi perkenalkan, nama saya Bribda Fahmi Daniel Ulum. Untuk pengalaman, karena kami kan dibagi beberapa tim. Kebetulan saya masuk tim 4 bersama Wildan sama satu rekan lagi, Balman. Kebetulan tim kami selalu membuka jalur. Jadi selama pencarian, tim kami selalu membuka jalur yang baru. Contohnya ke yang hari keempat, kami bergeser ke sebelah kanan, yaitu ke Curug Cikoneng. Kami sudah naik ke atas, masuk ke dalam jurang, terus menelusuri sungai untuk mencari Gibran, tapi tidak ada. Terus di hari ketiga pas turun, kami juga membuka jalur baru ke arah sebelah kanan, ke galian pasir, menerobos lembah, tetap tidak ada Gibran. Waktu itu pikirannya seperti apa nih ketika melakukan pencarian? Ada nggak misalnya, oh ini kemungkinan di sana, atau ya kalau kita berbicara dengan masyarakat setempat kan sudah jelas kan dari awal juga, wah ini Gibran disembunyiin secara mistis ya kalau mereka berpandangan. Kalau kami gimana? Ya pikiran saya sih, menurut saya kalau di dunia kami Gibran pasti sudah tidak ada. Cuman kalau menurut dunia mistis Gibran masih ada di sekitaran sungai. Tapi percaya waktu itu? Percaya tidak percaya, Tapi sebetulnya ada perasaan ingin membuktikan nggak waktu itu? perasaan ada sih. hari-hari kami
Oh jadi waktu itu memang penasaran juga ya? Penasaran. Pengen tahu. Saiful gimana? Ada yang mau disampaikan? Untuk pencarian Gibran sangat menarik bagi saya karena pengalaman pertama saya naik gunung dan harus naik turun gunung selama beberapa hari. Saya naik itu ketika hari ketiga karena dari pertama saya tugas di depan jaga mako, ada laporan bahwa ada seorang anak yang hilang di Gunung Guntur dan tim dari Samapta di bawah Kasat Sabara langsung merespon hal tersebut. Berangkat dari Mako ke Gunung Guntur, hari pertama kami melakukan survei terlebih dahulu situasi di Gunung Guntur, lalu esok harinya melakukan penelusuran dari bawah ke atas. Dan dari tim Samapta sendiri melewati jalur yang berbeda dengan tim-tim lainnya. Kami melewati hutan-hutan yang begitu rindang dan sulit untuk dilewati. Juga yang kita lewati itu ada sumber mata air dan naik ke atas bebatuan yang sangat terjal. Berat nggak kalau lihat medan di sana? Kalau lihat medan lumayan berat karena kami harus melewati hutan-hutan dan menerobos ilalang-ilalang yang sangat tinggi. Nggak melalui jalur yang biasa dilalui, jadi mereka Oh jadi jalurnya bukan jalur biasa itu yang Jadi itu tuh kan saya dulu pernah naik ke Guntur itu sekitar SMP lah. Memang jadi Guntur waktu itu terbagi dua jalur, ada yang ke kanan itu jalur yang sekarang biasa dipakai untuk pendakian. Nah, kalau dulu itu ke kiri jalurnya itu pasir, cuman mungkin sekarang sudah lama tidak terjangkau oleh manusia, jadi pepohonan itu udah pada menghalangi jalan. Sempat sama Pak Kasat juga kami lewat jalur situ, memang medannya memang cukup berat. di Pak Kasat juga ikut ya waktu itu? Ikut, setiap hari juga Pak Kasat naik, cuman kan kami dibagi dua tim, ada yang ke jalur utama, ada yang ke jalur. Setiap hari itu ada pengalaman berbeda nggak, hari ini, hari berikutnya? Kalau saya untuk 3 hari sih nggak ada, cuman waktu di hari keempat sama kelima saja yang ada Saat ditemukan itu ya? ada apa hal-hal yang mungkin di luar akal manusia untuk pertama kali. Dan yang mungkin itu Saiful, karena dari atas itu memang sudah ada masyarakat yang menggendong, tapi kami mengingat sudah banyaknya masyarakat relawan yang ada di sekitaran jalur untuk membuat kami khawatir mengantisipasi takut evakuasi Gibran jadi tidak aman. Makanya kami memutuskan untuk anggota Samapta untuk menggendong. Yang pertama itu Saiful, mungkin sekitar 100 meter 200 meteran dengan medan ada tanjakan. Lalu kami bergantian dengan Randi menggendong sekitar 100 meter sampai 200 meter, sama ada jalur yang tidak ada anak tangga istilahnya, tetapi itu ada bantuan tali. Nah, untuk yang terakhir sebelum sama saya itu ada relawan dulu dari masyarakat beberapa ratus meter menggendong Gibran. Lalu saya yang terakhir, untuk saya mendapatkan medan yang cukup berat karena mudun, jalannya menurun, licin, juga banyak masyarakat yang di depan yang menghadang, yang ingin buat tahu kami, itu ya? karena kami mengingat kasihannya kondisi korban supaya cepat terus dibawa sampai ke ambulan. siap ke ambulan. Di ambulan saya sendiri yang mendampingi Di dalam di ambulan itu sama ada dari Basarnas juga, ada relawan ada lain. cerita nggak waktu di dalam ambulan itu sih? Nah, Gibran itu waktu di ambulan bercerita itu yang tidak mengalami malam, ada yang membeli makan. nah, ini nggak pesan untuk masyarakat nih terakhir kali ini ya, untuk para pendaki gunung, kalau lihat ya Gunung Guntur kan mungkin kemarin pengalaman ya, secara fisik juga memang treknya cukup berat, kemudian secara mistis juga menurut masyarakat sana juga cukup kuat. Ada nggak pesan untuk masyarakat yang ingin naik gunung begitu, untuk mendaki ataupun camp di sana? Mungkin pesan dari saya, kita itu kan hidup berdampingan sebenarnya, kan ada yang nyata, ada yang goib. Mau dimanapun tetap harus
pura-pura atau gimana? Ya, untuk soal pendakian ke gunung kan itu nggak cuman ada yang punya rumahnya, ada yang punya gunungnya. Itu juga tergantung kerjasama tim. Jangan saling meninggalkan. Kan di sini terlihat mana teman yang benar, mana yang enggak. Kan kalau mendaki gunung ada yang ninggalin, ada yang nungguin. Harus benar-benar sama teman yang kompak. Terus juga untuk anak-anak di bawah umur jangan dulu lah kalau bisa. Kalau mau juga harus didampingi sama yang benar-benar, data juga yang benar. Perbekalan jangan lupa, logistik yang itu sangat penting kalau ya. Untuk pesan dari saya untuk pendaki, yang pertama itu jaga keselamatan, cek kesehatan, keselamatan. Lalu jangan lupa berdoa juga, karena yang paling penting itu doa dan kesehatan. Dan dari saya untuk masyarakat atau rekan-rekan yang ingin naik ke gunung, siapkan kesehatan. Jangan sampai ketika naik ke gunung banyak pikiran apa yang dipikirkan. Biasanya hal tersebut timbul karena banyak sekali pikiran atau beban sehingga di gunung kosong pikiran. Jangan lupa berdoa, selalu mengingat pada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin pesan dari saya untuk para pemula khususnya, kalau mau mendaki gunung, siapkan terlebih dahulu fisik, kesiapan mental, terus barang-barang yang harus dibawa. Jadi jangan naik gunung hanya ikutan sama orang lain, harus dipersiapkan terlebih dahulu. Lalu jangan lupa minta restu sama orang tua, jangan sampai naik gunung hilangnya main ke rumah teman. Sekian. Kan ada tambahan apa? Karena di Sabara